menjadi salah satu fokus utama bagi berbagai institusi sebagaimana Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar para penegak hukum berjuang keras mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sidang tersebut pun nampaknya akan berjalan dengan dilengkapi oleh berbagai macam persiapan. Berharap besar akan keputusan jaksa penuntut umum mengeluarkan dakwaan yang seadil-adilnya. Kini pada gelaran sidang pertama pun pihak keluarga Brigadir J akui akan terus mengawal kasus kematian anaknya yang masih belum terungkap jelas. Begitu ada peristiwa, FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Di November itu masih 80,2, sangat tinggi sekali, bukan tinggi, sangat tinggi sekali. Sekarang kemarin Agustus berada di 54. Itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Oh, kemarin sih video call ya. Ada satu pendeta itu kemudian video call saya, terus dia Pak Royanto ya, terus kemudian dipertemukanlah secara video call saya dengan ibunya Yosua dan bapaknya Yosua ya, kita sudah ngobrol. Ya, mereka cuma minta pengawalan lah ke saya, bantu untuk memperhatikan perkara ini. Saya cuma bilang, ya Ibu, kita dan Pak, kita upayakan lah, kita mengawal. Bagaimana cara mengawalnya? Ya mungkin ya sama-sama mengawal, ya kan. Tapi mereka sih udah gembira ya katanya ya, teriak, say hello. Ya, ngobrol tuh berapa hari yang lalu tuh. Ada 2 hari atau 3 hari yang lalu dah kita ngobrol dengan mereka tuh. Keluarga dari si Yosua almarhum, bapak ibunya tuh ngobrol sama saya tuh. Kalau mau merangkai kata-kata yang manis didengar dan seolah-olah itu adalah pengakuan dari seseorang yang sudah mengalami fase kebohongan, fase kegelapan, lalu kemudian fase transisi, dan sekarang ini adalah fase terang. Dia mengaku bahwa dia tidak ingin membunuh. Kan itu aneh. Jadi saya berharap bahwa hakim juga bisa memutus dengan adil. Lalu JPU nih yang paling penting ya. JPU juga mendakwa dengan sebaik-baiknya. Saya dengar Jaksa Agung mengatakan bahwa wah, jaksa penuntut umum itu bangga kalau dia bisa menuntut yang seberat-beratnya. Artinya kan dia bangga kalau dia bisa menuntut dengan hukuman mati. Nanti bagaimana kedua belah pihak itu membuktikan ya apakah pantas, apakah setimpal hukuman itu. Nah, itu yang mesti dikawal, diusut tuh seterang-terangnya. Kalau dihukum ya setimpal. Kalau kita melihat persoalan ini bukan hanya sekedar urusan personal ya, seperti yang dia katakan, ini kan sudah menyangkut masalah institusi, orang banyak, dan juga orang bicara soal bagaimana keterlibatannya dengan Satgasus Merah Putih. Kenapa sekarang tiba-tiba Teddy Minahasa bisa tertangkap basah, bilang wah kita mengharapkan kejujuran, percuma. Mau menghimbau lewat TV, saya menginginkan agar Sambo dan Putri jujur, nggak mungkin didengerin. Jadi kalau saya pikir itu, saya nggak mau buang-buang waktu untuk menggarami air laut ya, atau mengatakan sesuatu yang nggak bakal didengerin. Sama sekali nggak akan didengerin. Kalau yang namanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, solus populi suprema lex esto, artinya yaitu tidak ada yang lebih tinggi di negeri ini selain keselamatan rakyat. Apakah itu dipahami oleh polisi dari Barada sampai Jenderal? Apakah itu dilakukan dan diimplementasikan? Karena kalau kita melihat apa yang terjadi pada Joshua, apa yang dilakukan oleh
bagian dari Kadif Propan, Karopaminal yang datang ke tempatnya, itu sama sekali nggak peduli keselamatan batin, keselamatan mereka secara fisik juga terintimidasi. Sebetulnya yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika duka mereka itu tidak dianggap sama sekali. Menelaah lebih jauh perihal kasus kematian Brigadir Joshua yang hingga sampai saat ini belum terungkap dengan jelas, kini upaya pemerintah dalam mengusut tuntas kasus dugaan pembunuhan berencana yang diduga didalangi oleh Jenderal Bintang 2, Ferdy Sambo, kini mendapat sorotan tajam lantaran belum juga bisa mengusut tuntas kasus kematian Brigadir J. Menyoroti kinerja pemerintah yang hingga sampai saat ini nampak masih belum berupaya keras sebelum jalannya sidang perdana dakwaan terhadap Ferdy Sambo, beragam komentar pun datang dari mantan pengacara Barada Richard Eliezer, Deo Lipa Yumara, hingga salah satu aktivis hukum ternama Irma Huta Barat. Lantas, seperti apakah reaksi keduanya melihat pengawalan pemerintah terhadap penegakan hukum terhadap kasus Ferdy Sambo? Oh ya, kalau itu kan dulu ya, dulu waktu perkaranya belum terungkap kan tentunya kan banyak oknum yang pengen bereskan perkara ini supaya nggak terungkap kan, dengan cara mengini semuanya. Tapi kan sekarang udah terungkap, siapa lagi? Apalagi si Sambo udah nggak, bintangnya udah copot, kekuasaannya udah hilang. Nggak ada lagi orang yang membela Sambo lagi kan. Akhirnya perkara jalan gelinding. Sangat dong. Sangat intimidatif dong. Dari pertama kan sudah dibilang bahwa ini perbuatan tercela, jangan dibuka. Jadi kita tuh harus lihat dari dasarnya saja, struktur perkara ini sudah kacau balau, nggak ada fondasinya. Yang jelas itu adalah ada orang terbunuh, ada senjata, ada saksi, ada pelaku, ada korban. Itu saja seharusnya yang mestinya didalami. Tapi kan kemudian ada upaya-upaya untuk menyerang kehormatan orang yang sudah mati, yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Saya pikir mereka sudah kenyang ya diintimidasi. Mereka cuma bilang bahwa kami ini orang desa. Yang mengintimidasi itu bukan hanya kepolisian saja, pendeta pun datang untuk mengintimidasi. Itu luar biasa kan. Sampai akhirnya Pak Samuel bilang mungkin pendeta yang namanya Gilbert Lumoindong itu tidak menyangka bahwa saya ini orang desa yang bisa membalas kata-katanya. Jadi persidangan itu kalau kita analisa dia akan berjalan ya mula-mula berjalan baik-baik aja lah, gitu kan. Namanya sidang kan, sidang pertama kan jaksa datang, pembela datang, pengacaranya ada, terus kemudian tersangkanya ada, semua tersangka dihadirkan kan gitu kan. Baru hakim ceritakan persoalannya apa nih kan dalam perkara ini nomor sekian-sekian kan gitu kan. Nah itu kan nanti baru masuk kepada posisi jaksa membacakan dakwaannya terhadap para tersangka besok itu. Jadi ketika jaksa membacakan dakwaannya berarti kan mereka sudah jadi terdakwa semua tuh. Ya semuanya seharusnya hadir, kecuali persidangan dipisah. Misalnya si Eliezer sendiri, ini sendiri, baru dipisah tuh. Atau ada satu grup digabungkan, satunya dipisah, itu baru beda hari itu. Kalau saya dengar kabar sih, kalau sidangnya Eliezer itu hari Selasa, Rebo tuh kalau nggak salah. Kalau si ini grup yang lain tuh hari Senin, Sambo. Tapi saya nggak tahu ya, karena itu kan baru ceritanya Panitra kemarin tuh kan, nggak tahu ada perubahan atau bagaimana.